Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi dengan kita semua di acara ngabuburit bersama, meninggalkan segala-segala yang telah meragukan kita di bulan suci Ramadan. Mari kita isi dengan mendengarkan nasihat-nasihat. Agar apa? Agar menjadi penyempurna ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Kemarin kita sudah ngomong mengenai keutamaan puasa, keutamaan sholat. Lalu apakah ada orang yang taat, orang yang sholat, orang yang puasa, akan tetapi dia sia-sia, tidak diterima amalan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata Al-Imam Suyuti mengatakan iya, ada. Siapa dia? Orang yang senantiasa tidak diterima amalan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia yang sombong terhadap amalan ibadahnya. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam mengatakan bahwasanya maksiyatun awrasat dzullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Maksiat yang dilaksanakan oleh manusia tapi di hatinya merasa bahwa saya ini berdosa. Saya ini adalah orang yang besar dosanya. Itu lebih baik daripada mereka yang taat, menjalankan segala ibadah sampai lupa diri. Tapi dia menganggap orang-orang lainnya adalah lebih rendah daripada dia. Maka dia adalah orang yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fenomena yang sangat menjanggalkan di dalam pikiran saya mulai dulu. Ketika ada seseorang yang bertanya, siapa yang wajib dihormati? Orang yang berpuasa atau orang yang tidak berpuasa? Jawabannya, semua harus saling dihormati. Sebab kalau kita orang yang berpuasa menghina orang yang tidak puasa, amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, orang yang tidak puasa sombong terhadap dia tidak puasa, meremehkan orang yang puasa, menganggap bahwa dia tidak puasa tidak apa-apa. Tidak puasa tetap kaya, tetap stabil ekonominya. Wallahu a'lam. Maka dia adalah lebih daripada orang yang berpuasa. Makanya kata guru saya dulu, walaupun engkau tidak puasa, minimal engkau mendapatkan kemuliaan hidayah. Engkau menghormati bulan puasa. Sebab kita itu kewajiban awalnya adalah man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Kewajiban kita awal cukup gembira saja ketika kedatangan bulan suci Ramadan. Tidak membahas kita kuat puasa atau tidak. Dan ingat, maksiatun awrasat dzullan waftiqaran. Kalau kita tidak puasa, kita contohnya tidak kuat, tapi kita bisa menahan, bisa menjaga maksudnya. Kita tidak tampakkan kita tidak puasa. Kita makan di dalam rumah, di dalam kamar. Itu lebih baik, kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Daripada min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Daripada orang yang setiap harinya, setiap malamnya menjalankan ketaatan kepada Allah, akan tetapi wastikbaron, di dalam hatinya memiliki kesombongan, takabur
kepada manusia-manusia lainnya. Maka jangan sampai puasa kita menjadi puasa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hadisnya Rasulullah, bagaimana kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak sekali manusia yang menjalankan ibadah puasa di setiap harinya, di setiap paginya. Akan tetapi kata Rasulullah tidak mendapatkan apapun kecuali illal ju' wal atas. Kecuali dia mendapatkan dua hal, yakni lapar dan dahaga saja. Mending sampean enggak puasa daripada tidak mendapat pahala. Soalnya kenapa? Di dalam hati kita terhadap kesombongan, meremehkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak berpuasa. Maka terakhir yang saya sampaikan, jangan kotori amalan ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan adalah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai kita kotori dengan hati-hati yang kotor, yakni hati yang sombong, meremehkan saudara-saudara kita yang memiliki halangan sehingga mereka semua tidak berpuasa. Lebih wajib kita menghormati orang yang tidak berpuasa daripada kita minta dihormati karena kita berpuasa. Maka cukup sekian yang saya sampaikan. Pesan saya, jaga hati kita untuk mempersempurnakan ibadah puasa kita. Karena kalau tidak, hanya lapar dan dahaga saja yang kita dapat ketika kita menjalankan ibadah puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.